Bunda, sini Bun. Oke, Kak Ji. Ada apa sih? Kenapa Kak Ji? Ada apa sih? Enggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Aduh, luar biasa. Ngobrol apa? Luar biasa. Kangen sama Bunda. Masa sih? Juga kangen buat sahabat Repo di sana tuh kalau Gitu. dibilang ya. Ini kalau dibilang kan kita hampir udah beberapa lama vakum ya. Kita belum Iya. syuting juga. Kalau dibilang banyak kendala nih yang kita hadapin sejauh ini ya. Iya, iya. Bener gak sih? Bener banget sih. Kadang-kadang sok sedih gitu. Sedih kenapa sih Bun? Ya sedih gini, kadang-kadang kita udah semangat gitu, tapi ada aja kendalanya gitu loh. Ya kan kalau dibilang kan setiap orang tuh nggak sama ya Bun ya. Iya sih. Ada anak-anak tuh yang karena cuaca ya nggak datang, terus juga mungkin karena apa namanya ada kepentingan masing-masing kayak gitu. Berarti Tapi kita harus pasti- maklum juga sih ya Kak Ji. Segitu juga. Tapi yang pasti kan kalau dibilang secara planning ke depan kita sih banyak ya kegiatan-kegiatan yang bawa ini. Apalagi salah satunya Raja dan Ratu Kere, kita bakal ada syuting ke beberapa tempat Ya, ya. betul sekali sih. Di antaranya kalau nggak salah sih dalam jangka dekat kita bakal bukan yang ini lagi, bukan kayak nggak apa namanya tuh makanan gitu, nggak. Kita bakal jalan-jalan ke tempat wisata, salah satunya ke daerah Loji ya. Kapan tuh? Ini masih dalam planning. Nah inilah kalau dibilang itu tidak segampang yang kita kira juga ya. Buat Iya. kalian juga ini sejauh ini RPH ini jalannya agak terbata-bata gitu ya. Tapi bukan berarti semangat kita juga jadi kendor ya. Enggak, kita tetap semangat tinggi kok. Dan pasti bakal banyak banget, apalagi bentar lagi kan bulan Ramadan nih, ya kan? Berarti bakal banyak banget nih acara yang bakal kita buat atau bakal kita bikin. Salah satunya ya bakso untuk kita bagi-bagi tajil kayak kan ya, atau sepertinya kita ada bagi-bagi apa atau buka bersama sama teman-teman juga gitu kan ya. Pokoknya kita mah semangat, gak boleh kendor, kita harus tetap apa ya Kaji, terus berkarya ya Terus Kaji ya, kayak bener-bener. harus Tapi tetap semangat. Bun kalau boleh tahu dikit, ini mah bahasnya kita aja ya, dari Iya. hati ke hati. Wih, dari tadi Kita dari hati ke hati lah kita ngobrol. Ini kalau boleh tahu sejauh ini Bunda ngerasa gimana sih kalau dibilang khususnya di dunia entertain atau enggak di RPH ini, nyesel apa enggak sih terjun ke dunia entertain? Kalau terjun ke jurang, kalau aku sih ya nyesel pasti, kan pastinya mati kalau terjun ke jurang. Tapi kalau terjun ke entertain itu aku kayak semangat banget kan. Justru pengen gimana ya biar aku bisa ada kemajuan gitu. Untuk berkarya khususnya di bidang entertain ini gitu. Makanya semangat terus. Ini kan lucu ya kalau Kak Ji nanya ke anak kecil sih mungkin asik nih. Lu cita-citanya apa? Nah kalau nanya ke orang gede kayak gini, ke si Ratu Bulan ini, Bunda Bulan ini, kalau boleh tanya memang sebenarnya cita-cita Bunda apa sih dulu? Ya kalau aku cita-cita dari kecil itu jujur ya, jujur banget sampai hari ini pengen jadi artis sih. Udah kesampaian, tapi masih di titik yang mungkin Iya, masih sekali. belum bisa seimbang dengan mereka yang ada di TV. Tapi setidaknya sih aku udah merasa seneng ya, sedikit tersalurkan. Tersalurkan. Iya. Apanya tuh? Cita-citanya. Cita-citanya. Ya itu kita buktinya kan contohnya kita udah banyak beberapa tayangan lah. Iya, dan kita program. bahasnya udah berkarya di sini Ya, ya. itu dia. Raja dan Ratu Kere udah masuk ke episode 5 ya kan? 5. Udah 5 walaupun baru yang tayang baru 3 episode nih Mas Bro. Terus juga kita ada pernah kita juga syuting film juga ya. Pernah. Ada gitu, tapi nggak berhenti sampai situ juga. Tetap terus harus Tapi bersama. ngomong sejauh ini keluarga mendukung buat Ya alhamdulillah sih. mendukung. Ya harus dong. Yakin. Yakin. Mendukung nggak ya? Dukung lah, nah, Dukung. 100% kok. Tapi kalau boleh tahu juga kalau sejauh ini ada nggak sih apa kalau dibilang sesuatu yang menghalangi jalannya Bunda khususnya di dunia karir kayak gini di Kita kan berjalan nggak selalu mulus ya. Tetap aja ada kendala, ada rintangan. Tapi sih bagiku mah tetap semangat aja lah. Insya Allah Bismillah aja. Gitu. Gitu. Kita positive thinking aja. Oke. Kalau bisa kita tunjukin bahwa aku tuh bener-bener berkarya loh. Peduli nggak sih dengan omongan orang? Ya gimana ya, dipeduliin pokoknya ya santai aja lah, enjoy aja lah, polos.
Kalau dia Bunda tuh memang orangnya woles-woles aja nyantai gitu ya. Soalnya kalau kita dipikirin nanti kita stres malah nggak maju Kak Ji. Oke. Terus pernah kalau ada kejadian apa yang mungkin tidak terlupakan? Itu rahasia lah, lalu jangan di ke publik lah. Cukup hanya aku dan Tuhan yang tahu. Benar. Tapi kalau dibilang memang beberapa kali syuting memang banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar sendirian. Yang lebih parahnya itu ya makanya sampai hari ini aku masih bertahan di Revolusi. Ya itu tadi gara-gara ya itulah kejadian yang masa lalu. Biarlah masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Bun, tapi jujur selama kenal sama si Bunda ini ya, selama di program Raja dan Ratu Kere atau bahkan di luar syuting pun, saya ngelihat Bunda tuh kayak tuh orang itu ceria, orangnya tuh semangat, bener-bener segala macam. Tapi siapa tahu nih, sahabat-sahabat Revo juga pengen tahu kalau secara latar belakang Bunda kan nggak mungkin langsung jadi seperti ini. Kalau boleh cerita sedikit, Bunda dari keluarga seperti apa, terus perjalanan hidup Bunda seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya kalau perjalanan hidup itu pastinya aku bukan berasal dari keluarga apa ya berada ya. Secara materi. Secara materi. Tapi untuk semangat hidup itu kita ya alhamdulillah sih Allah memberikan hidayah kepadaku hati yang sabar hingga saat ini gitu. Sesabar apa sih? Ya sabar lah pokoknya gitu. Jatuh bangun lah seperti lagu. Seperti apa tuh kalau boleh tahu? Aduh, malu sih diceritain, sedih. Sampai mungkin makan sama garam pernah kayak gitu-gitu? Pernah. Pernah diinjek orang gitu? Secara fisik nggak diinjek ya, tapi kalau secara Harga mental kita udah diucek gitu. Pernah ngelaluin masa itu? Pernah. Sampai istilahnya mau kita pinjem gitu nggak dikasih saking nggak percayanya. Gitu. Sakit ya? Sakitnya tuh di sini Kak Ji. Kita yang tahu kan selama ini Bunda itu ceria orang segala macam, tapi ternyata pernah juga di titik seperti itu ya, pernah mengalami hal-hal yang kurang mengenakan lah di dalam hidup ya. Ya pastinya pernah lah. Tapi ngomong-ngomong gimana dengan Kak Ji sendiri gimana? Boleh dong? Aku kan udah cerita nih. Iya. Pernah mengalami ya jatuh bangun seperti diriku. Waduh, kayaknya bohong banget kalau sepertinya seorang Zia Arifin itu cuman mulus-mulus aja terus bisa sampai di titik ini dengan mudah, itu bohong banget. Ini sebenarnya bener, ini mungkin bisa baru dibilang baru kali ini atau bahkan juga ini mungkin salah satu kesempatan buat gue bongkar siapa diri gue sebenarnya. Iya betul. Tapi jujur nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak merinding itu kayak di dalam arti ngerasa apa ya? Ngerasa percaya dan tidak kalau ternyata seorang Zizi Arifin itu dari betul kata Bunda tadi, kita pun sama dari orang yang bukan apa-apa dan sampai detik ini walaupun belum jadi apa-apa tapi setidaknya sudah dikenal orang atau juga punya karya. Di balik kejadian di balik latar belakang kehidupan kita ini, tapi kita kan sampai hari ini syukur alhamdulillah kan Kak Ji. Iya, ya, betul. Alhamdulillah banget sampai hari ini kita menjadi seperti ini gitu. Nah, bahkan kita sampai ke Revolusi kita bisa berkarya gitu. Iya, itu yang saya bilang. Kenapa tadi saya bilang percaya nggak percaya sebenarnya itu ada satu yang terlintas pada saat tadi Bunda tanya seperti itu. Nah, lepas dari itu betul kita juga tidak kufur nikmat ya. Seiring perjalanan ternyata ada sisi positif, kita bisa dewasa sebelum waktunya di usia 7 tahun dan bahkan maaf untuk pendidikan aja gitu. Gue tuh untuk nyampe ke SMP tuh harus dapat beasiswa dan alhamdulillah dapat. Dari SMP gue berjuang gimana caranya bisa lanjut ke SMA, dapat beasiswa, hajar alhamdulillah dapat. Cuman mentok pada saat itu niat kuliah dan kebetulan Allah berkehendak lain, orang tua harus meninggal di waktu yang kalau dibilang itu
berdekatan gitu. Yang pas pertama kan mama tuh sakit hampir kurang lebih 6 tahun gitu. Jadi pada saat itu gue cuma berpikir gue pengen setelah keluar SMA gue pengen nyari duit gimana caranya ngobatin mama. Dan pada saat itu mama bilang udah gak apa-apa, lu fokus aja dengan karir lu, mau kuliah mah enggak gitu. Tapi nggak bisa, berarti pengen fokus bantu perekonomian keluarga, ngobatin mama. Hajar di situ tiba-tiba mama meninggal dan kata bapak, udah sekarang mama kan udah nggak ada gitu. Kalau memang mau kuliah atau mau kerja silakan. Tiba-tiba setahun kemudian bapak pun meninggal gitu. Nah dari situ bukannya tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, tapi lebih kepada tanggung jawab. Daripada saat itu punya adik, ya kan? Tapi maaf, aku potong ya. Kalau Kaji kan ditinggal orang tua itu posisi udah besar ya. Udah besar. Kalau Bunda mah dari kecil. Gitu. Jadi berat banget. Anak bungsu, terus untuk mencapai sekolah kerja itu dulu Bunda kayak ke yayasan yatim piatu. Sendiri, jalan sendiri, masuk sendiri di situ masih kecil. Di situ sekolah sambil kerja. Alhamdulillah sampai hari ini ya. Tapi pada saat itu, ya bahasanya kita langsung sharing aja ya. Pada saat itu pernah nggak Bunda ngerasa capek dengan hidup? Capek banget. Kayak mau melakukan hal yang gimana ya? Serba salah gitu. Gitu. Tapi pada saat itu ada yang dukung nggak sih? Atau ada? Aku pas sendiri sampai hari ini apapun sendiri. Hampir sama jalan hidup gitu. Sampai detik ini Kaji, makanya aku terus semangat. Ya Allah, perjuangan hidupku ini harus berhasil gitu. Nah gimana caranya? Sempet sih jujur dulu beberapa kali ya. Masya Allah, sampai sejauh itu. Bener. Dulu itu masih remaja itu aku pernah melakukan hal ya itu tadi dengan cara minum. Tapi Allah berkehendak lain. Aku dikasih panjang umur sampai hari ini. Gitu. Tahu nggak aku Belum tidur. sama sprint itu 1 tablet. Orang kalau yang nggak kuat udah mati sih. Tapi memang Tuhan tuh lebih sayang, atau Allah tuh lebih sayang ya, dan tahu kali yang terbaik buat kita ya. Kalau oke, luar biasa. Tapi pada saat itu yang kembali menguatkan Bun. Kalau yang dulu karena aku pikir ya Allah aku nggak mau kayak gini terus, aku harus gimana caranya nih aku bisa bertahan hidup gitu. Terus sampai kalau yang sekarang ini aku bisa bertahan ya karena anak-anak sih. Itu aja. Lebih mempertahankan anak-anak aja. Jadi harus tetap berjuang, sepahit apapun hidup kita ya kita jalanin sampai dimana nanti Allah akan memberikan aku hidup finishnya, endingnya seperti apa gitu. Iya betul. Gitu. Pokoknya kita berusaha ngejalanin sesuatu yang ya bahasa menurut kita baik, menurut kita, dan biarkanlah sang sutradara yang sejati yang nanti akan atau endingnya seperti apa. Iya, aja sih. Gitu. Tapi apapun ceritanya yang Kaji, udahlah biar lalu ya. Yang penting kita sekarang ini yakin udah berlalu. Ya harus berlalu lah, ngapain? Kita jangan tengok ke belakang, kita harus fokus ke depan. Iya. Gitu. Terlebih untuk saat ini, apalagi sekarang kita udah ada di Revo, kita udah ada tempat untuk bernaung. Bahasa salah satu untuk berkarya. Ya, tapi ada satu hal yang pengen Kak Jen tanya. Ini ya mungkin kalau dibilang menjadi pembelajaran buat kita juga. Kita masing-masing saling tanya ya. Kalau makna bahagia buat Bunda sendiri apa sih? Jadi bahagia yang di mata Bunda itu yang seperti apa sih? Baru Bunda bilang kalau Bunda itu udah bahagia. Aduh, gimana jawabnya ya? Bunda ngerasa bahagia kalau apa? Ya, aku
bahagia ketika bisa melepaskan apa yang menjadi beban di sini di hati, itu bisa lepas, ya itu merasa bahagia. Bahagia. Udah bahagia? Ya insya Allah sih, harus lah. Sekarang yakin udah bahagia? Ini maksa banget gue. Aku sekarang bahagia karena Bahagia. apa? Ada dirimu. Asik, ada Ya, dirimu. elah. Sekarang kan jadi ratu, walaupun kiri, iya. nggak ada rajanya. Kurang apa lagi coba, ya kan? Iya maksudnya. Ya sih sejauh ini Kak Ji juga nggak kufur nikmat, udah ngerasa bahagia. Karena kalau definisi bahagia bagi Kak Ji sendiri itu dimana pada saat kita udah bisa bikin orang itu tersenyum, Ya. atau kita bisa bikin seseorang itu bahagia, kita udah bahagia. Ya betul sekali. Nah terakhir ada pesan nggak nih buat teman-teman kita, buat para sahabat Revo di sana? Kalau untuk sahabat Revo, aku cuma pesen kita hidup itu harus selalu semangat, gitu. Jangan mudah menyerah. Kalau kita mudah menyerah, nanti ujung-ujungnya kita apa ya? Jadi ngedrop, males, akhirnya end. Nah, Jangan sampai seperti itu. Betul. Gitu. Kalau terakhir sih dari gue, jadi ini gue cuma berbicara tentang apa yang kita alami ya, Ya, gitu. Buat setiap orang tuh punya jalan hidup yang beda-beda, dan satu hal pokoknya yang harus kita percaya adalah pasti ada maksud dan tujuan di balik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Mau itu enak maupun itu enggak. Yang gue rasain pada saat kita merasakan hal yang tidak enak, ternyata setelahnya akan enak gitu. Kita Iya, akan iya. tahu, oh itu tuh maksudnya gitu ya. Tapi pada saat kita mengalami enak pun kita jangan dulu terlena, karena di balik ujian yang enak itu justru takutnya kita terlena dan bahkan kita sampai lupa, bahkan kufur nikmat gitu sama yang ngasih nikmat itu. Jadi lu jalanin aja dengan semampu dan sebisa lu, tapi lu harus yakin juga kalau tadi itu gue bilang setiap apa yang lo laluin itu pasti akan ada maksud dan tujuannya, nggak sih? Baik nggak sih? Iya, dibalik sebuah penderitaan, pasti Allah punya rencana yang indah nantinya. Betul. Buat kalian semua sahabat Revo, thank you udah nonton dan juga udah dengerin keluh kesah kita. Wah, curhatan kita. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Gue Zia Arifin. Dan saya Bunda Bulet. Sampai jumpa dan tetap semangat.